wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Lagi Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas hal-hal yang berkenaan dengan pujian. Seringkali kita mendapati orang lain berbuat satu kebaikan, melakukan satu jasa yang besar, bahkan prestasi yang cukup memukau. Tanpa kita sadari, kita sering menyanjung memuji orang tersebut. Namun siapa sangka pujian yang kita berikan kepadanya, sanjungan yang kita lemparkan kepada dirinya justru mencelakakan orang tersebut. Karena berapa banyak orang yang terlena dengan pujian dan sanjungan sehingga orang tersebut melakukan maksiat karena terdapat ujub dan perasaan sombong pada dirinya. Berapa banyak orang yang karena disanjung dipuji, justru orang tersebut merasa dirinya tinggi sehingga menganggap orang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Maka ada beberapa riwayat yang melarang kita yang mengecam orang lain untuk memuji saudaranya secara berlebih-lebihan. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa satu saat ketika Rasulullah SAW mendengar ada seseorang yang memuji saudaranya dengan cara berlebihan, Rasul bersabda, "Ahlaktum au qata'tum zahrar rajuli." Engkau telah membinasakan atau bahkan engkau telah mematahkan punggung orang lain. Dalam riwayat yang lain, Abu Bakrah radhiyallahu anhu juga pernah meriwayatkan saat Rasulullah mendengar ada orang lain memuji saudaranya yang lain, Rasul bersabda, "Waihak, qata'tum unuqa sahibika yaquluhu miraran." Waihak, celakalah engkau telah memenggal leher saudaramu. Dan Rasul ucapkan itu berulang-ulang. Bahkan dalam riwayat sahabat yang lain, Miqdad radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Idza ra'aitumul maddahina fahsu fi wujuhihim turaba." Jika kau dapati orang yang memuji orang lain dengan cara berlebih-lebihan, fahsu fi wujuhihim turaba, lemparkan tanah ke wajah-wajah mereka. Dari beberapa redaksi hadis ini adalah satu kecaman, satu peringatan kepada kita agar jangan sampai kita memuji atau menyanjung orang lain secara berlebih-lebihan. Namun sebaliknya, saat diri kita yang dipuji, disanjung oleh orang lain, maka tanamkan dalam hati kita yang pertama bahwa kesemuanya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan dalam surah An-Naml ayat 40, saat Nabi Sulaiman ingin memindahkan singgasana kerajaan Ratu Balqis, kemudian bala tentaranya dari kalangan jin menawarkan, jin Ifrit menawarkan akan memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman bangun dari tempat duduknya. Bahkan dari kalangan jin yang juga menguasai ilmu Alkitab menawarkan akan memindahkan singgasana kerajaan Ratu Balqis sebelum kedua kelopak mata Nabi Sulaiman itu berkedip. Dan saat itu juga kerajaan Ratu Balqis sudah berpindah dari tempat asalnya. Uniknya apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman saat itu? Beliau berucap, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini adalah karunia Tuhanku untuk menguji aku apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau justru menjadi orang yang kufur.
Masya Allah, bagaimana karunia yang luar biasa, satu prestasi, satu kemuliaan, satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman karena memiliki bala tentaranya yang luar biasa, dapat memindahkan singgasana. Tapi ujian tersebut, nikmat tersebut, karunia tersebut tidak menjadikan Nabi Sulaiman ujub dan sombong, tetapi menyandarkan kepada Allah, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia dari Tuhanku. Yang kedua juga yang harus kita tanamkan dalam diri kita, ujian, sanjungan yang orang lain berikan kepada kita, itu hakikatnya adalah ujian buat kita. Ujian itu ada kalanya meninggikan derajat seseorang, namun ada kalanya juga justru merendahkan derajat seseorang. Jadi saat orang menganggap kita ini baik, menganggap kita ini luar biasa, bukan karena semua karena kebisaan kita, tapi hakikatnya Allah menutup keburukan dan aib yang ada pada diri kita. Bisa jadi aib kita lebih banyak daripada prestasi kita. Bisa jadi keburukan-keburukan yang ada pada diri kita ini melebihi kebaikan yang kita kerjakan. Tapi karena Allah tutup aib dan keburukan kita, sehingga yang tampak di mata orang lain itu adalah kebaikan-kebaikan kita. Itulah yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwa saat kita mendapatkan pujian dari orang lain, jangan pernah kita merasa diri kita itu suci, merasa diri kita itu baik, karena Allah lah satu-satunya yang mengetahui baik tidaknya seseorang. Maka Rasul mengajarkan kepada kita satu doa saat kita mendapatkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Apa doa tersebut? Allahumma la tu'akhidni bima yaquluna waghfirli mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Yang artinya adalah, ya Allah, jangan kau hukumi aku dengan apa-apa yang mereka ucapkan, dan ampuni aku dengan apa-apa yang tidak mereka ketahui, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan kepada diriku. Ini adalah satu doa yang baik yang harus kita amalkan, yang harus selalu kita ucapkan agar kita tidak terpedaya dengan pujian dan sanjungan oleh orang lain. Maka daripada itu, janganlah kita terlena dengan pujian orang sehingga justru menjerumuskan kita, menghinakan kita, karena kita berlaku sombong dan ujub di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, iblis dihinakan, dikeluarkan dari surga karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam alaihi salatu wassalam. Iblis berkata, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min jin. Aku lebih mulia, lebih baik daripadanya, daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Sifat ujublah, sifat takaburlah yang justru menghinakan, menghapus semua kebaikan yang ada pada iblis, sehingga Allah hinakan iblis dan Allah keluarkan dari surganya. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk sama-sama kita menjaga hati kita agar terbebas dari rasa ujub dan sombong, terutama dari sanjungan dan pujian yang orang berikan kepada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.